Oke, saya Dr. Eriswanto Subagio. Saya spesialis bedah tulang atau orang biasa kenal dengan nama ortopedi dan traumatologi, dan saya dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Frozen shoulder itu sebetulnya adalah kekakuan pada sendi. Kita sesuai namanya kita tahu bahwa sendi bahu. Jadi kekakuan terjadi pada seluruh gerak sendi, di mana biasanya pasien dengan frozen shoulder mengalami kekakuan susah menekuk sendi ke depan, ke belakang, ke samping, maupun ke dalam. Jadi kekakuan terjadi pada seluruh rentang gerak daripada sendi. Dok, saat mudik saya sempat tertidur di mobil semalaman dengan posisi menyender. Setelah itu saya merasakan bahu kiri saya sakit hingga tidak bisa digerakkan. Apa kira-kira yang saya alami dan bagaimana penanganannya? Kondisi seperti yang disampaikan seperti itu sebetulnya bisa bermacam-macam. Tapi dalam hal ini, ketika dikatakan itu baru terjadi kemarin dan sebelumnya nggak pernah terjadi kondisi seperti itu, bisa jadi kemungkinan bukan frozen shoulder, masih banyak keluhan lainnya. Bisa jadi itu hanya kekakuan pada otot, bisa jadi hanya masalah pada sendi, terjadi subluksasi atau pergeseran sedikit dari sendi, bisa juga karena masalah-masalah lain di luar sendi yang dampaknya ke sendi. Untuk itu disarankan Anda melakukan konsultasi dan pemeriksaan fisik supaya mendapatkan hasil lebih tepat dan akurat ke dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang. Dok, ketika mengangkat tangan ke atas, bahu saya terasa nyeri sekali. Saya sudah minum paracetamol, tapi tak kunjung membaik. Saya pun putuskan untuk cari tukang urut, tapi hasilnya sama saja. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Pada kasus dengan kesulitan mengangkat bahu ke atas karena nyeri sebetulnya bisa macam-macam ya. Bisa karena trauma, bisa karena non-trauma. Seperti yang tadi disampaikan, frozen shoulder itu yang primary itu non-trauma. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi ketika Anda berobat atau datang ke tukang urut, sebetulnya banyak hal yang bisa timbul dari akibat diurut itu. Ya, dimana kalau pada frozen shoulder kita tahu dia mengalami fase inflamasi, ketika diurut inflamasi akan terjadi lebih hebat, bisa jadi nyeri akan terjadi lebih hebat. Makanya tadi disampaikan tidak kunjung sembuh. Saran saya yang harus dilakukan saat ini adalah Anda melakukan konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi, memastikan kondisi apa itu dan bagaimana penanganan tepat untuk berikutnya. Dok, mau tanya, awalnya pundak kanan saya terasa pegal, lalu nyeri, dan setiap mau tidur lagi malah tambah sakit. Saya baru bisa tidur dalam posisi duduk. Apakah ini termasuk frozen shoulder? Apa penyebabnya dan bagaimana pengobatannya? Baik, keluhan nyeri pada malam waktu tidur, terus kemudian nyeri pada waktu bahu digerakkan memang cukup mirip dengan frozen shoulder. Tapi ketika disampaikan keluhan itu ringan dengan duduk, itu harus membuat kita berpikir hal lain. Di samping itu, keluhan pada bahu, selain penyebabnya dari bahu sendiri, bisa jadi penyebabnya dari lain tempat. Salah satu contoh yang sering disepelekan oleh orang adalah keluhan dari tulang belakang bagian leher. Untuk mengetahui pasti, tentunya Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda atau dokter spesialis ortopedi. Dari situ akan diketahui pastinya kondisi tersebut apa, masalahnya apa, apakah memang di bahu atau di luar bahu, dan Anda bisa mendapatkan penanganan tepat dari dokter tersebut. Halo dok, kebiasaan apa saja sih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya frozen shoulder ini? Apakah ada cara sederhana untuk mengecek kondisi bahu kita bermasalah atau tidak? Kebiasaan apa saja yang menyebabkan frozen shoulder atau bahu beku? Sebetulnya secara spesifik untuk primary frozen shoulder tidak ada, karena penyebabnya tidak diketahui. Tapi untuk secondary frozen shoulder, di mana kita tahu penyebabnya biasa dari trauma, cedera, atau bahkan mikrotrauma, itu semua bisa kita hindari, diabetes dan sebagainya. Jadi kita bisa menghindari resiko terjadinya diabetes dengan mengatur makan dan pola hidup. Kita bisa menghindari resiko cedera dengan melakukan olahraga atau beraktivitas sesuai dengan kemampuan diri kita. Kita bisa menghindari terjadinya mikrotrauma dengan tidak memaksakan diri kita ketika melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas terkait dengan sendi bahu kita. Ya, itu semua bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya frozen shoulder atau bahu beku ini. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.